Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi ke channel aku, MIA Journey. Alhamdulillah, gimana semua kabarnya teman-teman? Alhamdulillah aku baik walaupun sedikit batuk tapi tetap semangat. Jadi hari ini aku bakal ngebahas tentang beberapa amalan yang insya Allah membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi disclaimer ya teman-teman, ini itu amalan yang aku kerjakan yang merubah hidup aku, yang aku pun mendapatkannya dari beberapa macam sumber ya teman-teman. Jadi teman-teman, ini adalah amalan yang aku kerjakan sehari-hari yang mengubah hidup aku. Bukan berarti aku mengajari, menggurui ataupun sebagainya. Aku hanya ingin sharing sama teman-teman agar kita yang sama-sama membenah diri, memperbaiki diri, dan teman-teman yang lagi bingung nih mau ngapain, mau merubah hidup, mau hidupnya gitu-gitu aja. Jadi semoga video ini dapat membantu dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Kita mulai, mari. Jadi yang pertama, amalan pertama yang aku kerjakan yang merubah hidup aku, yang merubah kehidupan sehari-hari aku adalah sholat tahajud. Bener banget teman-teman pasti udah pernah dengar ceramah, dengar tentang orang-orang yang mengatakan tentang the power of tahajud ya teman-teman. Sholat tahajud benar-benar memberikan keajaiban dalam kehidupan kita. Teman-teman cobain deh, 1 minggu aja dulu. 1 minggu ngerjain sholat tahajud dan rasain perbedaannya benar-benar berbeda teman-teman. Benar-benar berbeda. Jadi hal yang aku pengen sesuatu banget. Terus itu aku pernah dengar dari Ustadz Adi Hidayat waktu itu, beliau bilang kayak gini, kalau teman-teman mau sesuatu tapi teman-teman dan sesuatu itu tidak membuat teman-teman bangun saat tahajud, berarti teman-teman atau kita semua itu nggak serius tentang hal itu. Jadi perkataan itu menampar aku banget, kayak aku mikirnya aku nih pengen sesuatu tapi aku nggak serius, ya gimana Allah mau ngabulin kalau kita aja nggak serius mintanya gitu kan ya. Jadi belajarlah dari tahajud, bukan karena pengen sesuatu aja, tapi tahajud ini juga bikin hidup kita itu lebih terarah dan lebih damai ya gitu. Sholat tahajud yang pertama, sholat tahajud memang berat sih buat yang pertama kali. Jujur aku juga kadang sampai sekarang pun juga kadang sulit buat bangun tahajud, tapi memang sesuatu yang bagus itu memang sulit didapatin teman-teman. Jadi itu ya tahajud. Dan mengenai keutamaan tahajud, tentang hadis mengenai tahajud, teman-teman bisa cari sendiri, di searching di Google ataupun di YouTube. Ada banyak banget tentang ceramah-ceramah ataupun pengetahuan tentang tahajud. Karena aku bukan ustazah, jadi aku takut salah omong. Ini hanya sharing tentang pengalaman pribadi aku. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu membaca Al-Quran teman-teman. Benar-benar Al-Quran itu istilah kayak hal-hal yang berhubungan dengan Al-Quran itu pasti bagus. Aku pernah juga dengar dari salah satu anak yang kalau nggak salah mungkin videonya mungkin masuk ke FYP teman-teman, FVP ya teman-teman, yang pernah lihat anak-anak Arab yang bilang apapun yang berhubungan dengan Al-Quran itu sesuatu yang bagus gitu. Contohnya Nabi yang diturunkan Al-Quran menjadi Nabi yang Masya Allah, menjadi Nabi yang istimewa gitu kan, Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus tuh bulan yang diturunkannya Al-Quran menjadi bulan istimewa, bulan Ramadan. Hari diturunkannya Al-Quran menjadi hari yang istimewa, hari Jumat. Kalau nggak salah ya teman-teman, kalau salah tolong diperbaiki, tolong bantu aku buat kita bisa belajar sama-sama. Gitulah pokoknya Al-Quran salah satu kunci merubah hidup kita menjadi lebih baik gitu ya teman-teman. Al-Quran, membaca Al-Quran. Tapi aku kasih saran sih teman-teman, semua yang terpaksa itu bisa jadi biasa, tapi juga jangan terlalu berekspektasi terlalu tinggi. Misalkan nih teman-teman pengen mulai rajin membaca Quran, tapi hari ini aku membaca Quran 1 juz sehari tembus gitu. Jangan terlalu muluk-muluk dulu ya, saran aku buat yang pertama kali. Maksudnya bukan pertama kali baca Quran, otomatis kita pasti udah baca Quran dari dulu, cuman mau konsisten. Saran aku sih jangan terlalu muluk-muluk dulu, misalkan satu hari 1 lembar dulu atau 1 halaman dulu. Takutnya nanti kita udah berekspektasi terlalu tinggi, jadinya kita nggak jadi, yang ada jadi mager, jadi males gitu kan ya. Ini bukan cuman aja, aku juga gitu kadang. Kalau berekspektasi pokoknya hari ini 1 juz, pokoknya khatam 1 juz gitu kan.
Yang ada ujung-ujungnya aku jadi mager gitu kan ya. Ini namanya juga setan, pasti juga setan mengganggu kita dalam beribadah dan apalagi kalau kita udah terlalu tinggi gitu ekspektasinya kan. Jadinya udah mudah tuh dikacaukan sama setan gitu kan ya. Jadi pelan-pelan aja dulu, misalkan satu hari satu halaman atau enggak sekali sholat 2 ayat gitu. Bismillah yuk, bismillah sama-sama teman-teman, kita belajar sama-sama. Aku juga sedang membenahi diri juga nih teman-teman, belajar buat konsisten gitu kan ya. Nah itu yang kedua. Selanjutnya adalah bersalawat. Beda banget nih teman-teman kalau kita rajin bersalawat. Katanya juga keutamaan salawat, teman-teman bisa cari di berbagai sumber. Tapi aku salah satu yang buat aku semangat bersalawat itu, pertama karena aku benar-benar pengen banget ketemu sama Rasulullah di akhirat, pengen banget ketemu sama beliau. Jadinya aku bersalawat, walaupun namanya manusia pasti kadang ada bolongnya, kadang rajin, kadang bolong, tapi usahakan salawat 1000 sehari. Bismillah, ayo kita bareng-bareng teman-teman, bismillah, dijalanin. Insya Allah berapa hidup kita itu berubah. Teman-teman cobain aja dalam 1 minggu semua ya pokoknya itu cobain dulu. Salawat, selanjutnya itu beristighfar, karena istighfar, keutamaan istighfar ada banyak banget. Aku yang wajib itu istighfar, salawat, sama hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi 3 zikir ini yang aku paksa diri aku buat dikerjakan setiap hari, dan alhamdulillah hati aku minimal ya teman-teman, kita kalau misalkan doa kita terkabul itu tuh Masya Allah banget, bonus dalam hidup kita ya. Tapi minimal yang paling penting, paling minimal adalah hati kita lapang, hidup kita bisa berjalan dengan tenang gitu teman-teman. Ya namanya masalah itu sampai kita mati juga pasti terus ada masalah, cuman minimal kita mendapatkan ketenangan. Teman-teman juga teman-teman juga boleh menambahkan, misalkan teman-teman mau zikir yang lain, misalnya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, atau la haula wala quwata illa billah, itu terserah teman-teman. Kalau aku sih yang harus banget tiap hari itu salawat, istighfar, sama hasbunallah wa ni'mal wakil. Lebihnya boleh ditambah. Selanjutnya itu adalah mandi sebelum subuh. Ya, aku tahu bener-bener memang agak mager, memang betul. Aku waktu pertama kali nerapin ini, Masya Allah, apalagi kita tinggal di tempat yang dingin, pastinya kalau bangun subuh itu, apalagi sebelum subuh, aduh susah, mau mandi ya susah banget gitu kan. Ini namanya menuju sesuatu yang baik pasti susah ya teman-teman, harus dipaksa. Kalau aku, benefit yang aku dapatkan karena bangun pagi, aku nggak telat ya, nggak telat. Terus juga kalau mandi sebelum subuh lebih segar waktu sholatnya, lebih khusyuk. Biasanya kan kalau kita bangun subuh ada ngantuk-ngantuk gitu, terus kita nggak fokus, kita ngantuk, nguap waktu sholat. Tapi kalau kita mandi sebelum subuh, Masya Allah, kita lebih segar, juga lebih enak, dan katanya juga pokoknya keuntungannya teman-teman cari aja ya di video-video yang lebih ahli dari aku, karena aku takutnya salah omong. Yang jelas aku menerapin ini dalam kehidupan aku sehari-hari. Oke, selanjutnya adalah berpuasa Senin Kamis. Memang awalnya susah teman-teman, memang susah, namanya juga nafsu buat makan, apalagi yang doyan ngemil itu susah banget buat puasa. Tapi bismillah diatur, dan setiap Senin dan Kamis teman-teman berpuasa, insya Allah selain keseharian kita jadi lebih stabil, nafsu kita jadi lebih stabil, dan juga lebih sehat juga teman-teman. Jadi kita lebih mengatur pola makan kita menjadi jauh lebih baik. Dan aku juga karena puasa Senin Kamis juga berat badan aku turun, alhamdulillah. Jadi aku nggak repot-repot gitu kan ya, juga membantu puasa Senin Kamis. Dan juga kalau bisa nih teman-teman ditambah dengan puasa Ayyamul Bid. Itu tentang hadis Ayyamul Bid teman-teman bisa cari sendiri ya. Selanjutnya itu adalah bersedekah. Benar-benar teman-teman, sedekah itu merubah hidup. Kalau nggak sedekah itu terasa banget. Aku pribadi kalau aku nggak sedekah, aku ngerasa banget kalau hidup aku itu sulit, kayaknya seret gitu kan. Aku tuh ngerasa kayak aku pelit banget gitu kalau nggak sedekah gitu. Minimal 2000 waktu sholat subuh, sedekah subuh, siapin tempat kecil, masukin 2000 tiap subuh, atau teman-teman bisa pakai
aplikasi bantuan. Kalau aku pakai kitabisa.com itu bisa otomatis tuh teman-teman. Aku nggak di-endorse. Ini tuh bener-bener membantu banget, aplikasi itu membantu banget teman-teman yang kadang kan agak sulit kan kalau kita mau memang mengkhususkan diri kita, apalagi yang udah bekerja buat pergi ke masjid atau pergi ke panti asuhan pasti susah kan. Jadi sekarang itu udah banyak banget platform aplikasi-aplikasi ataupun bahkan media yang membantu kita buat bersedekah. Itu teman-teman, itu adalah amalan yang aku kerjakan. Insya Allah aku juga sedang belajar konsisten setiap hari yang bisa ngubah hidup aku. Selain doaku terkabul, dan ini juga amalan yang aku kerjakan waktu dulu aku pengen banget pergi umroh. Jadi setahun penuh aku menjalankan ini. Alhamdulillah Allah kabulin, aku bisa umroh dibayarin sama nenekku. Alhamdulillah. Jadi tapi teman-teman ingat lagi ya teman-teman, kalau misalkan kita berdoa yakin 100% Allah pasti kabulkan, tapi jangan nuntut kapan terkabulnya. Kita nggak tahu nih kapan dikabulkan, bisa jadi dikabulkan sesuai dengan yang kita mau, bisa jadi dikabulkan di akhirat, bisa jadi diganti dengan yang lebih baik. Ya teman-teman, segitu dulu, semoga videonya bermanfaat. Aku tekankan lagi, tidak bermaksud menggurui, aku hanya mau sharing dan juga sebagai dokumen aku di masa yang akan datang. Kalau aku membutuhkan video ini, aku bisa lihat video aku sendiri gitu. Terima kasih teman-teman yang udah nonton, yang udah support. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Jika ada salah kata, aku mohon maaf. Ada tambahan, kritikan, saran, semuanya bisa teman-teman tulis di kolom komentar. See you, sampai jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum.